Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok Vortex akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang BMC atau yang biasa kita sebut dengan Business Model Canvas. Anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Abdul Adi Pratama, dan rekan saya, John Secing, Miranda Septalia, Ridho Saibani, dan terakhir ada Rifki Koni Saidan. Platform digital untuk menghubungkan petani dengan pasar dan teknologi pertanian berkelanjutan. Platform ini kami beri nama dengan Farkom, di mana Farkom ini adalah platform distribusi hasil panen yang dirancang khusus untuk memudahkan petani dalam menjual produk mereka langsung ke pasar atau konsumen tanpa melalui pengepul. Melalui website ini, petani dapat mengunggah data hasil panen dan terhubung langsung dengan calon pembeli. Website ini juga bertujuan untuk menciptakan transaksi yang lebih transparan, mengurangi rantai distribusi, dan meningkatkan pendapatan petani dengan harga yang adil. Adapun SDGs yang kami pakai yaitu SDGs nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau yang bisa disebut dengan Decent Work and Economic Growth, yang dimana berfokus pada peningkatan kesempatan kerja yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Selanjutnya ada SDGs nomor 9 yaitu industri inovasi dan infrastruktur atau yang bisa disebut dengan Industri Innovation and Infrastructure, di mana berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, mendukung industrialitas yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang BMC-nya. Yang pertama itu ada key activity. Untuk key activity kami terdapat 5. Yang pertama itu ada proses penjualan, di mana ini dimulai dari mengelola transaksi penjualan, mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman ke pelanggan. Ini termasuk koordinasi dengan petani pengemasan, serta pengaturan pengiriman agar pesanan itu sampai ke pembeli dengan baik. Selanjutnya ada pengelolaan dan pengembangan website untuk proses penjualan, di mana untuk mengembangkan dan memelihara website agar tetap berfungsi optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna, ini mencakup fitur-fitur baru, peningkatan sistem keamanan, serta pemeliharaan server dan hosting untuk menjaga website agar tetap stabil dan cepat. Selanjutnya ada dukungan pelanggan dan layanan pengguna, di mana menyediakan layanan dukungan kepada pengguna baik pembeli maupun petani untuk membantu mengatasi masalah yang mereka alami saat menggunakan platform ini, termasuk dukungan teknis, layanan customer service, dan feedback management untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada melakukan strategi pemasaran yang baik. Ini untuk meningkatkan jumlah pengguna platform baik melalui iklan online atau promosi atau kolaborasi dengan pihak ketiga, ataupun bisa dengan kampanye media sosial dengan tujuan utamanya yaitu memperluas jangkauan platform dan meningkatkan penjualan hasil pertanian. Yang terakhir ada mengedukasi petani tentang cara menjual hasil tani pada platform. Ini memberikan edukasi kepada petani agar mereka itu memahami bagaimana cara menggunakan platform ini dengan cara yang efektif dan dapat contohnya itu dapat dilakukan dengan cara pelatihan atau tutorial yang kami sediakan di website ataupun materi yang dimana ini akan membantu mereka memaksimalkan penjualan serta meningkatkan pemahaman tentang proses e-commerce pada platform kami. So in customer segment in our platform, we have household consumer, local farmer, restaurant, and culinary business. In key resource, we have four part, and the first one is development team, which is front end, back end, UX, UI, and cloud engineering. The second part is technical infrastructure, which is hosting, server, app security, and domain. The third part is equipment and work facility, which is a computer. And the last one is human resource that include HDR and finance and accounting.
Selanjutnya untuk value proposition-nya, di sini kami ada akses ke produk petani secara langsung sehingga konsumen dapat mendapatkan produk segar yang lebih mudah di mana saja dan kapan saja. Kedua, kami juga mempunyai value mempermudah transaksi dan pengiriman serta pengemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, value kami juga fokus pada produk organik bukan hanya fitur belaka sehingga menjaga lingkungan. Untuk customer relationship-nya sendiri, kami mempunyai layanan pelanggan 24 jam, lalu kami juga mempunyai royalty dan membership, lalu user bisa dapat memberikan rating dan ulasan produk, serta promotion, lalu kami juga mempunyai pembaruan informasi dan notifikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan BMC perusahaan ini, yaitu key partner dan channel. Untuk key partner ada Koptan itu menjadi partner utama dalam proses pengadaan produk yang terlibat secara langsung, dan layanan ekspedisi terlibat dalam proses packaging dan ekspedisi atau logistik untuk mengirimkan produk kepada pelanggan langsung. Instansi keuangan atau bank yaitu pendanaan, pengembangan, pengelolaan keuangan untuk mengadakan pendanaan peminjaman kepada para petani. Pemerintah, lembaga pertanian, regulasi dan kebijakan pengembangan infrastruktur atau dan konsultasi. Selanjutnya itu ada channel. Di sini sosial media, digital promotion through SEO atau search engine optimize, namely optimizing search keyword in the browser, video or photo ads related to e-commerce description on YouTube, IG, dan lainnya, etc. Itu seperti untuk ketika pelanggan mencari situs kita, langsung paling atas di dalam pencarian seperti di Google. Untuk website profil bisnis, eh, itu pusat informasi tentang produk kita di dalam website untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Selanjutnya supermarket dan lokal market. Jadi kita juga memasarkan di supermarket seperti Naga, Carrefour. Untuk lokal market seperti pasar-pasar tradisional di Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir digital campaign and influencer. Jadi kita bekerja sama kepada influencer-influencer Indonesia agar memasarkan platform kita agar dikenal lebih luas. In cost structure, we will see in this part, we make company budget in our first year, like the cost that we spend in our first year. The company budget is 250 juta, and our investor give us 100 juta. So in here, we have a separate part for paying and giving salary, and we also have allowance like working overtime, yeah, and monthly expense. And also we have a marketing fee, which is having two part, online marketing and offline marketing. And for promotion, we have it on a website like for per month. Like in 1 month, we have a discount 10% for 50 transactions. So it's for 50 people who can use this discount 10% in our website. And for free delivery, it's maximum for order. The maximum is 50 rupiah.
The minimal for order is 200 rupiah. So the money left that we need to use in something else, like Indeed, is 82.5 rupiah. 82 million point 5 rupiah. And yes, that is all for our cost structure. Thank you. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang revenue stream, yaitu pendapatan perusahaan kita. Di sini, yang pertama yaitu komisi setiap penjualan produk, yang kedua yaitu komisi layanan pengiriman, kemudian iklan dan promosi, kemudian langganan dan keanggotaan. Penjelasannya itu komisi eh, ditujukan kepada penjualan produk yang berupa 5% per 500 gram dari total jumlah penjualan, yaitu 70 ton. Kemudian layanan komisi pengiriman, targetnya yaitu per transaksi yaitu 1.000 per satu pesanan. Kemudian iklan dan promosi itu setiap transaksi yang akan dikenakan biaya promosi sebanyak 1.000 per satu pesanan. Kemudian langganan dan keanggotaan ditunjukkan kepada pelanggan berupa 2.000 per pesanan juga. Kemudian pendapatan tahun pertama yaitu sebanyak 70 ton untuk penjualan produk, mendapatkan total 700 juta. Kemudian komisi layanan pengiriman mendapatkan 24 juta berupa 24.000 pesanan, iklan promosi 24 juta, langganan dan keanggotaan 48 juta, dan ditotalkan mendapatkan 446 juta. Kemudian tahun kedua 650 untuk penjualan produk, 49 layanan pengiriman, iklan 49 juta, 48 untuk layanan keanggotaan, totalnya 110. Kemudian tahun ketiga 56 juta, tahun keempat 456 juta, kemudian tahun kelima mendapatkan 256 juta. Kemudian akumulasi dari total keseluruhan laba yaitu 434 juta rupiah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.